Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama rahmat kepada Bi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Supercamp Al-Quran Al-Hida. Yang kedua hormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran Al-Hida. Dan yang ketiga hormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan kitab Surah Mutaufik melanjutkan yang kemarin, yaitu berita-berita Nabi tentang hari akhir. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang jembatan As-Sirat dan Al-Hud atau telaga. Nah, As-Sirat adalah suatu jembatan yang berada di atas neraka. Nah, jadi As-Sirat ini dia itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau. Bayangkan rambut kita yang tipis itu jembatannya lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau. Seperti apa apabila diinjak saya tidak tahu. Nah, kemudian orang yang pertama melewati jembatan itu adalah Nabi kita, itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada pula orang yang melewatinya itu dengan satu kedipan mata. Nah, kemudian setelah itu lewatlah orang yang cepat kilat menyambar. Nah, kemudian habis itu ada yang melewat seperti angin yang berhembus kencang. Kemudian ada pula yang melewati seperti burung, dan ada pula yang melewati seperti kuda, ada pula yang melewati seperti binatang yang terbaik, dan ada pula yang melewati seperti orang yang jalan biasa, dan ada pula yang merangkak. Nah, kemudian orang yang merangkak ini bertanya, "Ya Tuhanku, mengapa engkau lambatkan jalanku?" Kemudian Allah itu menjawab, "Sesungguhnya yang melambatkanku bukan diriku, tetapi amalmu." Nah, jadi kita tuh harus memperbanyak amal agar kita melewati jembatan As-Sirat itu dengan cepat. Amin. Nah, kemudian ada dalam satu riwayat itu pada hari kiamat itu ada suatu kaum. Nah, jadi di mana kaum itu ketika disuruh melintasi, malaikat itu kan menyuruh lintasilah jembatan As-Sirat itu, tetapi kaumnya itu bicara, "Aku takut melewati jembatan itu." Kemudian ditanyalah oleh sang malaikat, "Ketika di dunia kamu melewati lautan itu menggunakan apa?" "Menggunakan kapal." Nah, dia menjawab menggunakan kapal. Nah, kemudian didatangkanlah masjid-masjid bak kapal. Jadi masjidnya itu datang itu seperti kapal. Seperti kita lagi nunggu di dermaga ada kapal, lah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada telaga. Telaga itu adalah suatu lautan yang pokoknya suatu lautan. Nah, harumnya itu melebihi harum misik. Nah, di dalam telaga juga terdapat berbagai macam makanan, minuman dan lain-lain. Nah, apabila kita minum satu tegukan, maka itu akan menghilangkan rasa haus kita selama-lamanya. Nah, jadi semua umat itu pasti akan meminumnya. Nah, tetapi ada dua golongan yang ada dua macam. Yang pertama itu ada orang yang tidak dijauhkan. Nah, jadi seperti orang yang apabila ada telaga langsung minum. Kemudian ada orang yang dijauhkan. Nah, orang dijauhkan ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dia itu dijauhkan, emang benar-benar tidak dapat merasakan air telaga itu. Kemudian yang kedua, dia itu dijauhkan karena hukuman atau siksaan. Nah, jadi dia itu dihukum dulu, kemudian dia diperbolehkan untuk meminum air telaga. Nah, kemudian ada menurut suatu riwayat adalah telaga itu diminum sebelum kita itu melintasi jembatan As-Sirat. Mengapa? Karena ketika kita itu bangkit dari kubur, nah itu kita pasti akan merasakan dahaga yang sangat yang luar biasa. Nah, kemudian apabila kita telah melewati jembatan As-Sirat, maka kita tidak mungkin kembali lagi. Nah, itu berarti Nabi pula memiliki dua telaga. Yang pertama telaga sebelum jembatan As-Sirat, dan yang kedua itu telaga sesudah jembatan As-Sirat. Nah, telaga sebelum jembatan As-Sirat seperti tadi bagi jadi dua. Sedangkan telaga yang sesudah As-Sirat itu semuanya pasti minum. Mengapa? Karena mereka itu telah melewati berbagai macam hukuman dan siksaan. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.